Ya, saya mulai. Untuk pertemuan hari ini kita masuk ke materi logika predikat. Uh, di mana untuk materi yang akan saya sampaikan pertama itu yaitu pengantar logika predikat. Jadi dari kemarin kan yang kita bahas itu kan pasti ada pernyataan dan formula, iya kan? Jadi di proposisi kemarin kan kita pasti menyederhanakan berbagai macam pernyataan supaya menjadi ekspresi logika. Untuk simbol-simbol PQR semuanya digunakan untuk pernyataan atau peubahnya atau untuk variabelnya. Analisa kalimat yang kita bicarakan lebih terfokuskan atau terkonsentrasikan pada pernyataan-pernyataan majemuk dan bukan pada pernyataan sederhana. Kita tidak memperhatikan ya kemungkinan untuk mengekspresikan kenyataan bahwa dua pernyataan atau lebih mempunyai sifat-sifat kebersamaan. Untuk itu, nanti akan diperkenalkan suatu konsep predikat pada kalimat sederhana. Logika yang berdasarkan analisa predikat pada suatu pernyataan disebut logika predikat. Contoh yang pertama ada Badut dan Dewi berpacaran. Kemudian untuk contoh 2, semua mahasiswa pasti pandai. Doni seorang mahasiswa. Dengan demikian Doni pasti pandai. Ini kan belum bisa disimpulkan seperti itu. Kan seperti itu. Walaupun semua mahasiswa itu pandai dan Doni termasuk mahasiswa, tapi kan Doni itu belum tentu pandai. Nah, nanti kita sederhanakan lagi. Kemudian yang ketiga, jika Doni seorang mahasiswa, maka ia pasti pandai. Dewi seorang mahasiswa, dengan demikian ia pasti pandai. Ini juga masih belum bisa disimpulkan seperti itu. Nah, kita merubah dari pernyataan-pernyataan sederhana seperti ini. Contoh yang lain, setiap manusia adalah makhluk hidup. Karena Dewi adalah manusia, maka ia adalah makhluk hidup. Dengan intuisi tersebut, maka didapat bahwa kesimpulan tersebut benar. Tetapi, jika disajikan dengan formula proporsional, maka akan didapat, nah kita parsing ya di sini ya. P, setiap manusia adalah makhluk hidup. Q, Dewi adalah manusia. R, Dewi adalah makhluk hidup. Maka berdasarkan kerangka berpikir logika proporsional, R bukanlah konsekuensi logis dari P dan Q. Karena struktur tersebut dikenal dalam logika proporsional, tak dikenal dalam logika proporsional. Jadi konsekuensi itu akibat ya. Seperti implikasi. Jadi setiap manusia adalah makhluk hidup. Dewi adalah manusia. Berarti kan P dan Q apakah dia menyebabkan R? Kan enggak. Makanya untuk ekspresi atau kalimat tersebut tidak dikenal dalam logika proporsional. Kemudian untuk penjelasannya, perhatikan ya untuk pernyataan yang pertama, yaitu semua manusia adalah makhluk hidup, mengandung pernyataan himpunan dari manusia. Artinya di mana individu yang merupakan elemen dari himpunan manusia yang cacahnya dapat dianggap tak terhingga. Karena dia membentuk himpunan, jadi tak terhingga di situ. Kemudian dari pernyataan kedua, Dewi adalah manusia, secara implisit menyatakan anggota dari himpunan manusia. Yang tadi itu merupakan himpunan, Dewi adalah manusia, berarti di sini Dewi adalah anggota dari himpunan manusia tersebut. Jadi hubungan antara kedua pernyataan tersebut dengan struktur seperti di atas tidak ada dalam logika proporsional. Selanjutnya, jika akan ditunjukkan kebenaran dari pernyataan tersebut atau setiap manusia adalah makhluk hidup dalam logika proporsional, maka haruslah membuktikan kebenarannya untuk setiap anggota dari himpunan manusia. Sesuatu hal yang tidak mungkin karena himpunan tersebut itu tak terhingga jumlahnya. Untuk itu maka sampailah kita pada logika predikat.
kita menyempitkan lagi, menyederhanakan lagi di situ. Yaitu merupakan logika proposisi yang diperluas dengan 3 komponen. Kalau secara ilmu itu merupakan perluasan dari logika proposisi. Padahal istilahnya ya kita menyempitkan, tapi di situ kalau menurut ilmu ya logika dari kita lihat dari sisi logika proposisi dia diperluas dengan 3 komponen. Yaitu nanti kita mengenal istilah term, predikat dan kuantor. Kita pecah lagi di situ. Masuk ke komponennya ya, yang term, predikat dan kuantor. Tapi sebelum melangkah lebih jauh, itu diberikan beberapa hal yang penting dalam memahami logika predikat atau logika order pertama. Jadi pada dasarnya logika predikat adalah hasil perluasan dari logika proporsional dengan menambah 3 komponen logika, yaitu suku atau term, predikat, dan kuantor atau quantifier. Jadi kalian kan ingat ya, apa itu predikat, apa itu subjek. Kalau dalam kalimat itu subjek itu menandakan bahwa dia adalah pelakunya, predikat apa yang dia lakukan. Contohnya seperti itu. Perhatikan pernyataan ini, X lebih dari 4. X sama dengan Y plus 2. Jika dianalisis, pernyataan X lebih besar dari 4 terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, variabel X sebagai subjeknya dari pernyataan tersebut. Jadi ini pernyataannya, ini contoh yang pertama dulu, X lebih dari 4. Sebuah pernyataan terdiri dari 2 bagian, yaitu variabel X adalah subjeknya dari pernyataan tersebut, dan lebih besar dari 4 merupakan predikat yang menyatakan kriteria benar atau salahnya dari subjeknya. Jadi pernyataan predikat di sini itu nanti yang menyatakan kriteria benar atau salahnya dari subjeknya atau dari X-nya, dengan contoh di sini. Kita dapat mempresentasikan X lebih dari 4 ya dengan P(X), di mana P itu melambangkan predikat lebih dari 4, atau predikatnya itu kan lebih dari 4 dan X adalah variabelnya. Px, jadi jangan lihat ya, yang di depan itu merupakan predikat. Biasanya ciri-cirinya huruf kapital. Dan X yang di dalam kurung itu merupakan variabelnya atau subjeknya. Px juga dapat disebut dengan sebagai nilai daripada fungsi proposisi P pada X. Bisa juga dibaca seperti itu ya, P pada X. Untuk nilai daripada X diberikan, maka Px memiliki nilai kebenaran. Misal, jika X sama dengan 5, maka Px bernilai benar. Ya kan? Karena di sini X-nya itu lebih besar dari 4. Jika ada X sama dengan 5, berarti dia lebih besar dari 4. X-nya ya, jika X-nya lebih sama dengan 5, berarti kan lebih besar dari 4. Artinya nilai kebenarannya itu benar. Jika X kurang sama dengan 3, maka Px nilai kebenarannya itu salah. Jadi kita lihat dulu di situ Px-nya. Px-nya di situ kan X lebih besar daripada 4. Iya kan? Nah, jika ada X sama dengan 5, maka nilai kebenaran dari pernyataan tersebut adalah benar. Karena di situ 5 X-nya, dan di pernyataan Px itu lebih dari 4. 5 berarti termasuk. Sedangkan X sama dengan 3, itu nilai kebenarannya salah. Contoh yang lain. Jika Q dalam kurung X, Y menotasikan pernyataan X sama dengan Y plus 2, maka tentukan nilai kebenaran dari Q1, 2, dan Q3, 1. Jadi di sini kita mencari nilai kebenaran dari Q1,2 dan Q3,1.
Nah, untuk pedomannya atau patokannya kita melihat dari pernyataan X sama dengan Y plus 2. Berarti kan nanti jumlah dari X itu sama dengan Y ditambah 2. Kalau sama berarti nilai kebenarannya benar. Untuk menjawabnya kita substitusikan dulu. X sama dengan 1. Ini yang pertama, Q12 dulu. X sama dengan 1 dan Y sama dengan 2. Pastikan seperti itu, XY gitu ya. Sehingga Q1,2 adalah dari pernyataan ini, X sama dengan Y plus 2 berarti X-nya itu 1, Y-nya itu 2. Ini. Kemudian plus 2. Ini sudah dirumusnya plus 2. 1 sama dengan 2 plus 2. 1 sama dengan 4. Berarti kan salah di situ. Kalau 1 sama dengan 1 atau 4 sama dengan 4 baru betul. Berarti di sini jawaban dari nilai kebenaran Q1,2 itu salah. Nilai kebenaran itu salah. Sedangkan 3,1 sekarang. 3,1 di sini kita masukkan ke dalam notasi pernyataannya. X-nya 3 sama dengan 1, Y-nya 1 ya, 1 plus 2. 3 sama dengan 3. Berarti untuk nilai kebenaran dari Q3,1 adalah benar karena di sini 3 sama dengan 3 ketemunya. Itu untuk mencari nilai kebenaran dari sebuah pernyataan atau notasi pernyataan. Kita masuk ke aturan penulisan fungsi proporsional. Dalam logika predikat itu ada aturan-aturan penulisannya ya. Yang pertama harus diikuti di sini. Karena sudah merupakan temuan. Gunakan huruf kapital untuk penamaan suatu predikat. Nah, predikat itu yang di depan tadi, P ada Q itu predikat. Itu harus kapital. Kemudian gunakan huruf kecil untuk penamaan konstanta atau variabel term. Konstanta atau variabel term atau subjeknya itu menggunakan huruf kecil, simbolnya bebas. Mau A, B, C, C, D, E itu bebas. Yang penting gunakan huruf kecil. Kemudian untuk individu-individu yang istimewa seperti nama orang, gunakan huruf abjad kecil, yakni A, B, C, D dan seterusnya. Misal Andi kita masukkan A ya boleh, Andi B ya boleh, bebas. Yang penting mudah dipahami. Kemudian untuk individu umum, jadi lebih kompleks lagi ya. Untuk individu umum seperti manusia, kemudian binatang, itu gunakan huruf abjad kecil, yakni contohnya X, Y, Z. Itu umumnya seperti itu. Dari definisi, rumus atomik adalah pernyataan yang dapat digabung dengan perangkai logika. Contohnya, contoh rumus atomik. Atomik berarti kan di situ hanya satu pertanyaan atau dua. Contoh 1, mahasiswa pandai. Ditulis PX. P untuk predikat pandai dan X mewakili mahasiswa. Ini mahasiswa itu X atau subjeknya, pandai di sini itu predikat. Ini penulisan ya, penulisan nanti pengekspresian logikanya seperti itu. Contoh 2, Nosi adalah seekor kucing. Ditulis K dalam kurung N kecil. K untuk predikat kucing dan N mewakili Nosi atau dia subjeknya, nosinya. Jadi kita melihat di sini itu contoh yang kedua aja ini. KN. Nah, ini kan untuk simbolisnya itu menggunakan K itu bebas ya. Ini untuk mempermudah aja, K itu kucing. Padahal bebas di sini. N itu nosi. Kalau misal KS ya boleh bebas. Yang penting ada. Saya lanjutkan. Contoh pernyataan majemuk. Tadi contoh yang atomik. Sekarang ke majemuk. Contoh 1, ini Doni adalah mahasiswa. Ditulis M D. Doni pasti pandai. Ditulis P
Nah, kemudian D sebagai predikatnya itu P atau pandai, Doni itu sebagai subjeknya D. Untuk menyatakan Doni adalah seorang mahasiswa, maka Doni pasti pandai, itu ekspresinya seperti ini ketemunya. Doni adalah seorang mahasiswa, ini mahasiswa kita simboliskan dengan M atau predikatnya, D-nya Doni. Jadi MD mengimplikasikan atau maka kan di situ konsekuen ya, konsekuensinya ya. Maka Doni pasti pandai. Doni D predikatnya itu pandai. Ini ekspresinya ini. Jadi ketika kita misal ubahlah ekspresi logika dari pernyataan ini. Nah, misal di situ masuknya ke logika predikat, berarti nanti membuatnya seperti ini. Kemudian contoh yang berikutnya, gajah X punya belalai, ini bukan X ya, tapi punya belalainya itu G. A sama dengan G X, artinya punya belalai X-nya itu gajah, mengimplikasikan BX. Ekspresi fungsi dari ini, jika Dumbo adalah seekor gajah, maka ia punya belalai. Nah, di sini A sama dengan GD, maka ia itu kan berarti Dumbo. Ia punya belalai D simbolisnya. Punya belalai, iya. Punya belalai itu B ya. Kalau simbolisnya berarti Dumbonya. D-nya Dumbo atau subjeknya. Contoh yang lain. Oh, ini sudah masuk ke latihan. Sebentar.